Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan anggota-anggota tubuh kita. Bagaimana kita seharusnya menggunakan, apa yang harus kita hindari. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, berkatilah pemberitaan firman yang sebentar kami akan renungkan bersama. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan pengertian pemahaman yang benar, supaya kami boleh hidup benar, hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hari ini saya memberikan judul khotbah, senjata-senjata kebenaran. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, Dia mati dan dibangkitkan untuk kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, maka Tuhan mengingatkan kita, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi menggunakan anggota tubuh ini sebagai senjata kelaliman. Melakukan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah dan bahkan merugikan orang lain. Tuhan menginginkan hari ini anggota-anggota tubuh kita gunakan sebagai senjata-senjata kebenaran. Saya mau kita melihat hal yang pertama, bagaimana kita menggunakan tangan ini. Tangan kita, Tuhan ingin tangan ini digunakan dengan benar, digunakan untuk memuliakan Dia. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan saudaraku, tangan ini harus digunakan untuk bekerja, bahkan bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kalau kita sudah berkeluarga, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga kita. Ini yang Tuhan inginkan, tapi jauh lebih daripada itu, Tuhan menginginkan kita menjadi berkat dengan cara berbagi khususnya bagi orang-orang yang kekurangan. Saudaraku, kalau kita sudah mendapatkan berkat Allah, mari kita belajar bagi apa yang ada pada kita kepada orang-orang yang berkekurangan, supaya mereka merasakan, menikmati kasih Allah, kemurahan Allah lewat hidup kita, lewat tangan kita. Gunakan tangan ini untuk memuliakan Allah. Amin. Yang kedua, saudaraku, mari kita melihat penggunaan kaki. Bagaimana kita menggunakan kaki? Kemana kaki kita melangkah selama ini? Apakah kepada hal-hal yang membawa kita melakukan dosa, melakukan hal-hal yang jahat? Kalau itu yang terjadi, potong hari ini. Kita harus berkata, aku tidak mau lagi, aku mau menggunakan tubuhku, kakiku untuk senjata kebenaran. Mari kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan Allah ingin kita menggunakan kaki ini dengan rela untuk pergi memberitakan Injil, dengan rela menyampaikan kabar keselamatan, dengan rela rindu supaya orang lain dimenangkan bagi Kristus.
Biarlah kaki kita melangkah, supaya orang-orang yang kita temui, kita sampaikan Injil. Kita pergi memberitakan Injil. Supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi mereka yang sedang menuju kepada kematian yang kekal, lewat kaki kita, lewat kita melangkah memberitakan Injil, mereka dimenangkan, diselamatkan bagi Kristus. Gunakan kaki untuk memuliakan Allah. Yang selanjutnya, mulut kita. Bagaimana kita menggunakan mulut kita? Kecenderungan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa seringkali melakukan atau menggunakan mulut ini dengan tidak benar. Menceritakan, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, mengkritik, menjatuhkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang mencela, atau mungkin mengutuk. Tuhan berkata, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, Dia mati dan dibangkitkan bagi kita, maka kita tidak boleh lagi melakukan itu. Kita mulai mengubahnya dengan cara apa? Mari kita melihat bagaimana diri kita. Renungkan. Kita harus menggunakan mulut ini, memberikan motivasi, menguatkan orang lain, yang letih lesu disegarkan, yang lemah dikuatkan. Dan kita bisa menggunakannya seperti yang dikatakan Mazmur 54 ayat yang keempat. Mari kita baca. Mazmur 54 ayat yang keempat. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Perhatikan saudaraku. Ucapan mulut kita, bibir kita komunikasikan, kita gunakan berkomunikasi kepada Allah. Selain menguatkan orang lain, kita gunakan berdoa. Doakan diri kita. Berdoa bagi kebutuhan hidup kita. Berdoa bagi keluarga kita. Berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan mau mulut ini menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Mulut kita, lewat doa-doa kita, orang lain dijamah, orang lain diberkati, orang lain dikuatkan, orang lain dijaga, dilindungi Tuhan. Dan biarlah kita terus menggunakannya dengan benar. Amin, saudaraku. Yang keempat, saya mau kita melihat bagaimana selama ini kita menggunakan mata kita. Apakah mata ini melihat hal-hal yang baik dari orang lain, kemudian memuji, memuliakan Allah lewat menguatkan mereka? Apakah mata kita ini hanya melihat hal-hal yang buruk, kekurangan orang lain, kemudian menunjuk-nunjuk dengan tangan? Saudaraku, jangan lagi terjadi hal itu. Kita harus menggunakan mata kita untuk memandang kepada Allah, memandang kepada Kristus, supaya kita semakin dikuatkan di dalam iman kita. Kita baca Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, untuk bisa memberkati orang, menguatkan orang lain, kita harus dikuatkan lebih dahulu. Kita harus menjadi lebih kuat dengan memandang kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, ketika kita memandang fokus kepada Allah di dalam kehidupan, di dalam pertandingan iman ini, maka iman kita akan disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Ini sangat penting. Kalau iman kita kuat, maka kita bisa menguatkan iman orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Kita bisa membuat orang lain menjadi orang-orang yang lebih kuat. Mari kita gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Apapun anggota tubuh kita, gunakan itu untuk memuliakan Allah. Gunakan itu untuk bisa memberkati orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sempurnakanlah pemberitaan firman ini. Ubahkan hati kami, supaya hari ini kami disadarkan dan kami
mengalami perubahan pembaruan dan memiliki tekad, aku mau mulai hari ini menggunakan seluruh anggota tubuhku untuk senjata-senjata kebenaran yang memuliakan Engkau Bapa dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Saya mau dan saya percaya hari ini sudah terjadi perubahan, terjadi kesadaran. Kita menjadi orang-orang percaya yang menggunakan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.